Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Silakan. Yuk, silakan dulu. Silakan dulu. Maaf ya, bentar ya, Bapak pergi dulu ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini, tempat yang lumayan sederhana. Bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa, umur yang panjang, hingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Sebelumnya Bapak mau tanya dulu, gimana kabar kalian semua pada hari ini? Alhamdulillah, baik, Pak. Bagus kalau begitu. Baiklah, Bapak mau tanya dulu. Sebelumnya kalian tahu nggak kenapa Bapak panggil kalian ke sini? Tidak tahu, Pak. Jadi Bapak mau kasih tahu bahwa kalian di sini kita akan mengadakan satu konseling kelompok. Gimana? Kawan-kawan udah tahu tentang konseling kelompok? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Maria, Pak. Oke, Saudari Maria, silakan. Kalau menurut saya, konseling kelompok itu suatu proses bimbingan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk menyelesaikan masalah, di mana dalam proses konseling kelompok itu dipandu oleh satu orang konselor. Baik, terima kasih Saudari Maria sudah menjelaskan tentang konseling kelompok itu. Mungkin dari kawan-kawan yang lain masih ada yang ingin menambahkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Upi, Pak. Oke, Saudari Upi, silakan. Kalau menurut saya, konseling kelompok itu yaitu proses bantuan yang diberikan konselor kepada klien dengan proses tetap muka, dan di sini kliennya berkelompok itu, Pak. Itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Saudari Upi, Saudari Maria. Mungkin Bapak akan menjelaskan sedikit juga dari apa yang Bapak sampaikan. Memang betul, itu layanan konseling kelompok ini termasuk di dalam layanan bimbingan konseling, yaitu 10 layanan. Salah satunya layanan konseling kelompok. Yang mana konseling kelompok ini yaitu proses bantuan yang diberikan kepada seorang klien yang berbentuk secara kelompok yang dipandu oleh konselor, ya, untuk menuntaskan masalah individu dengan yang lainnya. Jadi untuk itu dari pengertian Bapak mungkin masih ada yang kurang jelas atau sudah mengerti semuanya? Sudah. Untuk itu alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai konseling kelompok pada pagi hari ini, lebih baik dan sangat lebih baik kita untuk memulainya dengan pembacaan doa terlebih dahulu agar proses konseling kelompok pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan keinginan kita. Mungkin dari teman-teman semua ada yang salah satunya ingin memimpin doa. Ya, silakan saudara siapa? Baik, saudara Firman, silakan memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan konseling kelompok, agar pada pagi hari ini konseling kelompok kita dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang akan dipimpin oleh saya. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih saudara Firman sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini, kegiatan konseling kelompok dapat berjalan dengan lancar. Baik, sebelum itu, sebelum kita lanjutkan ke konseling kelompoknya, Bapak akan memberitahukan salah satu hal yang penting sebelum kita melakukan konseling ini, yaitu di dalam kita melakukan konseling kelompok ini, kita terkait di dalam asas-asas di dalam bimbingan konseling, yang mana di dalamnya kita terkait dalam 3 asas. Yang pertama, asas kesukarelaan.
Sudah pada tahu asas kesukarelaan? Oke, baik. Bapak sedikit akan berbicara tentang asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini adalah kita sebagai individu atau kelompok ini secara sukarela. Jadi tidak perlu di dalam hati itu ngomong di luar kayak gini, tapi dalam hati tidak rela. Jadi di dalam asas kesukarelaan ini kita harus benar-benar sukarela untuk menyampaikan masalah kita. Mengerti ya? Oke. Yang kedua, asas keterbukaan. Jadi kita di sini haruslah sangat terbuka. Saat kita menyampaikan masalah kita, janganlah ada yang ditutup-tutupi. Agar kita sudah terbuka dengan masalah kita dapat pencerahan atau jalan yang lebih baik untuk mengerjakan masalah ini. Terus yang ketiga, asas kerahasiaan. Jadi di dalam asas-asas bimbingan konseling inilah yang sangat terpenting. Hal yang paling terpenting itu asas kerahasiaan. Karena dalam asas kerahasiaan kita dituntut, benar-benar dituntut tidak mengombar-ambirkan masalah yang kita selesaikan pada saat ini, yang kita ungkap. Jadi tidak boleh sampai diombar-ambir di luar. Jadi hanya kita di sini dan tidak boleh sampai keluar lagi. Bagaimana? Teman-teman sudah pada mengerti? Baik, terima kasih. Alangkah lebih baiknya, ini ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, gitu kan? Jadi agar kita terjalin hubungan yang sangat akrab, sangat harmonis, alangkah lebih baiknya kita saling mengenal lah diri kita. Bapak pun juga belum kenal semua ya, sama teman-teman. Jadi itu Bapak meminta ini Bapak dulu gitu ya, yang memperkenalkan nama Bapak sendiri. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Bapak Lukman Hakim. Saya di sini sebagai konselor. Asal saya dari Kuburaya. Silakan dilanjutkan. Baik, perkenalkan, nama saya Winnie Nita. Saya mahasiswi di PGRI Pontianak, prodi bimbingan dan konseling. Asalnya Ketapang. Nama saya Dia Fitriawati. Saya salah satu mahasiswa di PGRI Pontianak, prodi bimbingan dan konseling. Saya dari Kabupaten Kuburaya. Nama saya Johannes, saya berasal dari Sumbar. Saya sebagai mahasiswa di IKIP PGRI Pontianak. Saya disitu mengambil jurusan bimbingan konseling. Silakan. Nama saya Firman. Saya di sini sebagai mahasiswa IKIP PGRI Pontianak. Jurusan saya bimbingan dan konseling dan asal saya dari Senayan. Perkenalkan, nama saya Maritama. Saya berasal dari Kapuas Hulu dan di IKIP PGRI Pontianak saya mengambil program studi bimbingan dan konseling. Lanjutkan. Nama saya Rita Regi Kristianingrum. Nama saya adalah salah satu mahasiswa di IKIP PGRI Pontianak dan saya mengambil program studi bimbingan dan konseling. Asal saya dari Kuburaya. Perkenalkan, nama saya Upin Nurjana. Saya berasal dari Kabupaten Sekadau. Status saya sebagai mahasiswa di IKIP PGRI Pontianak semester 3. Nama saya Novi Dorianti Supriyada. Asal saya dari Poho dan saya merupakan salah satu mahasiswi di IKIP PGRI Pontianak, program studi bimbingan dan konseling. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Semoga perkenalan ini menjadi awal yang baik kita untuk menjadi hubungan yang sangat akrab. Baik, untuk itu langsung saja kita ke pokok permasalahan yang tentang masing kelompok. Bapak akan berikan waktu pada kalian semua. Dari teman-teman mungkin ada masalah yang ingin diungkapkan dan ingin diselesaikan secara bersama-sama. Untuk itu Bapak persilakan kepada kalian untuk menyampaikan masalah-masalah yang ada pada diri kalian. Silakan. Saya Pak. Oke, silakan saudari Maria. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan saya. Di sini saya sedikit meminta motivasi atau cara penyelesaian dalam masalah yang saya hadapi saat ini. Saya setelah menjalani proses perkuliahan dari beberapa semester ini, saya merasa dalam diri saya kalau saya belum bisa untuk berinteraksi khususnya dengan teman-teman di kelas.
Sehingga hal-hal ini sangat berpengaruh sekali terhadap diri saya dalam proses belajar. Di mana dalam proses belajar ini saya sangat merasa kurang sekali, sampai nilai-nilai saya di akhir semester ini sangat memprihatinkan. Nah, di sini saya meminta bantuan mungkin dari teman-teman ataupun dari Bapak sebagai konselor, bagaimana cara saya untuk mengatasi hal-hal tersebut. Baik, terima kasih Saudari Maria untuk permasalahannya. Di sini Saudari Maria mempunyai masalah tentang kurangnya susahnya fokus dalam belajar, sehingga berdampak pada nilai-nilai semester dia. Terus selanjutnya mungkin dari teman-teman yang lain masih ada mempunyai masalah yang ingin disampaikan. Saya Pak. Ya, silakan Saudari Dia. Pak, masalah saya tentang cara bergaul Pak. Kan saya dari kampung Pak. Ketika saya di kota saya tidak bisa menempatkan diri saya bergaul di kota itu. Sehingga saya terjerumus ke hal-hal yang negatif Pak. Seperti ketika saya di kampung dulu saya pernah keluar malam, ketika saya di kota saya sering keluar malam Pak. Dan hal-hal yang saya dapatkan bukannya hal-hal yang positif, malahan hal-hal yang negatif dari teman-teman saya yang sama-sama kuliah di kota ini Pak. Baik, terima kasih Saudari Dia sudah menyampaikan masalahnya. Kalau boleh Bapak simpulkan dari permasalahan tadi, sebenarnya kayaknya boleh Bapak tanya dulu Saudari Maria, kayaknya mungkin salah satu aspek dari nilai kamu terus kurang fokus belajar kamu itu kan bisa jadi karena kan pergaulan juga ya. Oke, baik. Jadi yang bisa Bapak simpulkan itu dari permasalahan teman kita, dari Saudari Maria dan Saudari Dia, itu tentang pokok pembahasan, pokok dasarnya itu tentang pergaulan. Dikarenakan pergaulan akhirnya bisa juga berdampak negatif kepada semuanya, baik kurang fokusnya belajar maupun nilai semesternya. Jadi untuk itu marilah kita bersama-sama saling membantu teman-teman kita yang punya masalah, agar permasalahan mereka dan beban yang ada di dalam pikiran mereka dapat terkurangi. Baik, kalau seperti itu Bapak sekarang serahkan kepada kalian semua. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan, memberikan saran dan motivasi untuk kedua teman kita. Silakan kepada teman-teman semuanya. Siapa? Oke, silakan dimulai dari Saudari Novi. Ya, mungkin memang benar apa yang dikatakan teman kita dia tadi. Pengaruh di kota itu sangat besar dan sangat tinggi. Apalagi bagi kita yang notabene dari daerah-daerah, rasa ingin tahu itu sangat besar dan sangat tinggi. Sehingga kadang-kadang kita melupakan apa yang menjadi tujuan utama kita untuk datang di kota ini. Jadi menurut saya sedikit saran atau motivasi untuk dia harus memprioritaskan dan mengutamakan apa tujuan utama dia datang ke sini, dan jangan lupa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin itu saja Pak. Oke, baik, terima kasih Novi. Jadi dari Saudari Novi ini memberikan masukan lah untuk Saudari Dia. Setidaknya Saudari Dia ini harus memprioritaskan niat utama Saudari Dia datang ke sini untuk apa, sehingga tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Dan jangan lupa dekatkan dirimu kepada Tuhanmu. Jadi seperti itu. Terus mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin menambahkan. Silakan. Saya Pak. Oke, silakan Saudari Upi. Begini ya, sebenarnya tadi benar dikatakan Novi bahwasanya kita harus memprioritaskan dulu tujuan utama kita datang ke sini itu buat apa. Jadi kalau menurut saya, jadi jangan buat kecewa orang tua kita, karena orang tua kita kan sudah memberi amanah kita. Tujuan utama kita yaitu ke sini kuliah. Jadi kalau misalnya kuliah itu harus benar-benar kuliah. Kalau misalnya sekarang bermasalah dengan pergaulan ya, kita cari teman aja yang bisa memotivasi kita untuk berubah menjadi lebih baik. Bahasanya begini, seperti contoh kita punya teman rajin punya ONG misalnya.
kurang lebih juga sama seperti saudara Novi. Tetap yang paling utama nih ya, kamu apa di sini, dan dia memberikan saran juga, pandai-pandai kamu lah memilih teman. Dan kamu sudah dewasa kan, ya kamu bisa membedakan mana yang baik, mana teman yang baik, mana teman yang kurang baik, gitu kan. Jadi tidak terpengaruh dalam diri kamu. Bagaimana saudara dia? Mungkin masih ada ini dari kawan-kawan yang memberikan saran ini, tapi ada rasa yang masih kurang gitu. Iya Pak, gitu Pak. Kita kan tadi seperti yang bilang berteman, kan. Kita tidak bisa melihat yang mana teman benar-benar teman untuk kita dan yang mana teman yang hanya sekedar hanya ingin memanfaatkan kita. Terkadang ada teman yang benar-benar teman tapi kita tidak bisa melihat, dan ada juga teman yang hanya sekedar memanfaatkan kita. Kayak gini Pak, kamu boleh sama kita, tapi hati kan kita tidak tahu Pak, hati mereka apakah tulus atau tenangan kita atau hanya sekedar memanfaatkan kita. Ya. Yang saya Pak. Ya, ya. Bapak ngerti, memang semuanya kita ini memang sama-sama manusia, juga sama-sama hitam, ya di sini kan, tapi tidak tahu apa isi hati mereka, gitu kan. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan saran juga kepada Sindia agar masalah ini dapat terpecahkan. Silakan, saudara Firman. Ya, mungkin di sini saya sedikit memberi saran dan motivasi untuk saudara Lydia dan Maria terkait susahnya untuk menyamakan pergaulan kita dari daerah dengan perkotaan. Dan lagi kita di sini kan sama-sama orang dari daerah. Dan mungkin kesusahan kita dari segi pergaulan. Sedikit kata-kata untuk memotivasi dia dan Maria. Hidup itu adalah sebuah perjuangan yang harus kita hadapi, tapi bukan masalah yang harus kita takuti. Kita di sini sebagai umat manusia, kita bisa saling membantu dan menyarankan sebagai teman dari kita. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Firman. Ini kalau boleh dikatakan ini super sekali ya, bahasa ini sangat tinggi. Jadi Firman, saudara Firman ini berikan saran dan motivasi kepada dia, karena kita memang rata-rata itu berasal dari kampung juga. Jadi pandai-pandailah kita memanfaatkannya, yang mana yang baik dan mana yang buruk. Terus ini bahasanya terlalu tinggi kayaknya tadi ya, saudara Firman, motivasinya yang sangat bagus. Hidup adalah perjuangan, maka jalanilah hidup, bukan masalah yang harus kita takuti, gitu kan. Jadi mungkin dari teman-teman yang lain juga masih ada yang ingin menambahkan. Ya, silakan saudara Herculanus. Ya, saya akan memberi saran kepada saudara kita India ya. Apa yang dikatakan dengan teman-teman kita tadi itu benar. Di dalam pergaulan kita itu harus tergantung dari diri kita sendiri. Siapa sih yang tidak bergaul? Siapa sih yang tidak mengalami pergaulan itu? Kita semua mengalami semua. Tapi itu tergantung dari diri kita sendiri. Kita melakukannya kayak gimana, kita mengertikannya kayak gimana, itu tergantung dari kita sendiri. Kalau kita tidak mengambil tahu apa namanya perbuatan atau tingkah laku kita, bagaimana kita harus bersikap positif atau negatif, itu tergantung dari kita sendiri. Kita kan di sini tujuannya untuk kuliah, untuk membahagiakan orang tua. Kita tidak terlalu fokus dengan pergaulan. Pergaulan itu gampang. Keluar boleh, tetapi kita itu harus menjaga image kita sendiri. Itu aja. Ya, terima kasih saudara Herculanus. Dari saudara Herculanus kan kembali kepada diri kita sendiri, gimana kita menghadapinya. Sedangkan kita kan sudah pada kuliah semua kan, kita tahu bisa membedakan yang mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kembalikanlah pada diri kita. Jika kita melihat orang itu positif, maka ikutilah. Jika itu negatif, kalau bisa dijauhi, gitu ya. Terima kasih saudara Herculanus. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin menyampaikan, ingin menambahkan lagi. Saya
ikuti dan yang buruk itu jangan kita ikuti. Itu aja kunci. Jika kita ingin hidup kita jauh dari permasalahan dunia malam lah. Ya, terima kasih ya saudara ini. Ini cukup membantu juga kepada saudari dia agar kita juga pandai-pandai lah melihat yang mana yang baik, yang mana yang buruk, agar tidak terjerumus kita ke dalam hal-hal yang negatif. Jadi untuk itu mungkin sebenarnya masih ada dari teman-teman yang ingin masih menambahkan ini. Ya, silakan saudari kita. Kan kalau misalnya kita berteman kan kita nggak harus pandang bulu gitu kan Pak. Kita juga harus berteman dengan siapa saja, nggak harus pilih-pilih gitu kan. Cuma dari diri kita sendiri kita harus bisa menempatkan diri. Kalau misalnya emang orang itu membawa pengaruh buruk, kita boleh berteman. Yang penting kan pengaruh buruk itu jangan sampai kita ikutin gitu. Karena kan masa depan kita sendiri ada di tangan kita sendiri. Masa depan kita bukan di tangan orang lain gitu kan. Jadilah dari kita sendiri untuk menentukan masa depan kita nanti. Terima kasih saudari Dita. Cukup baik juga saran dari saudari Dita itu segala sesuatunya itu kembali pada diri kita sendiri, kan? Kita melihat baik dan buruknya orang itu tergantung dari diri kita sendiri. Apakah itu baik, apakah kita akan ikut atau enggak, kembalikan pada diri kita. Apakah itu tidak atau tidak, kembali lagi pada diri kita. Jadi kalau boleh Bapak bisa berikan saran untuk kesimpulan. Jadi dari beberapa saran-saran dan percakapan kita dari tadi, mungkin dari Bapak menyimpulkan untuk saudari Dia dan Maria. Jadi pandai-pandailah kita untuk menjaga diri. Ingat prioritas kita pada saat ini, niat utama kita, tujuan kita ke kampus ini untuk apa? Kita ini memegang beban yang sangat berat, amanah yang sangat berat, itu amanah dari orang tua untuk melanjutkan pendidikan kita yang lebih tinggi. Agar sebenarnya itu tidak lain dan tidak mungkin, sebenarnya orang tua kita itu berharap kita itu hidupnya lebih baik dari mereka, gitu kan? Agar hidup kita lebih baik dari mereka, hidup kita lebih berpendidikan dari mereka. Jadi kembalilah kepada diri kita masing-masing. Apakah kita akan siap menerima hal yang positif atau tidak, atau menerima hal yang negatif, itu kembali kepada diri kita sendiri. Dan segala sesuatunya ambillah hikmahnya dari masalah tersebut agar kita dapat berubah ke hal yang lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Bagaimana saudari Mulia dan saudari Maria? Jelas, terima kasih motivasi dari teman-teman, dari Bapak sebagai tutor. Di sini saya pribadi dengan motivasi yang kalian berikan mungkin akan bisa membuat diri saya jauh lebih baik untuk teman-teman. Baik, terima kasih. Nampaknya saudari Maria juga sudah ngerti gimana untuk memecahkan masalahnya. Jadi setidaknya beban-beban yang ada dalam pikirannya Maria sedikit terobati lah, kata orang gitu ya. Terus bagaimana saudari Dian Widiawati? Ya Pak, masukan dari teman-teman dan motivasi dari teman-teman juga membuat saya menjadi berpikir lagi supaya apa tujuan saya di ketika dari kampung ke kota itu menjadi prioritas utama untuk mencapai impian dan bertanggung jawab baik dari orang tua ataupun tanggung jawab dari diri saya sendiri. Itu semua. Oke, bagus. Dari teman-teman kita yang punya masalah sekarang sudah mulai mengerti bagaimana cara memecahkan masalahnya agar tidak berdampak seterus-terusnya hingga dampak yang negatif yang tidak pernah kita inginkan itu bisa terjadi. Jadi untuk itu pesan Bapak kepada kalian semua, pandai-pandailah menjaga diri karena kita semuanya sudah dewasa. Kita pasti tahu mana yang baik dan yang buruk, maka ikutilah yang baik dan jangan pernah kalkulasi hal-hal yang jelek itu. Jadi mungkin sebelum Bapak tutup konseling kelompok pada pagi hari ini, Bapak mau tanya dulu sama teman-teman, apa sih yang kalian dapatkan dari kegiatan pada pagi hari ini?
motivasi untuk kalian ke depannya juga. Silakan dari teman-teman semuanya. Bisa terserah aja, mau diawal dari siapa itu terserah. Oke, silakan saudari Lia. Menurut saya sangat bermanfaat sekali, di mana saya mendapatkan motivasi yang banyak dari teman-teman dan sifat-sifat pemikiran positif bagaimana cara saya berucap ketika saya di lingkungan sebagai mahasiswa seperti ini, Pak. Jadi itu sih. Ini dari yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Mungkin kalau dari kita semua gitu kan, kita persaudaraannya di dalam konseling kelompok ini sangat erat gitu ya, dimana kita bisa memecahkan suatu permasalahan itu bersama-sama dan bisa memandang bahwasanya dia dan Maria ini nilainya rendah karena apa, kita bisa tahu, dan di sini diharapkan kita tidak membicarakan masalah ini karena ini masalah keluarga kita. Baik, terima kasih Saudara Lutfi. Mungkin masih ada yang ingin menyampaikan hal-hal yang telah didapatkan di dalam konseling kelompok ini sehingga termotivasi untuk ke depannya yang lebih baik. Silakan. Masih ada? Kalau gitu kayaknya tidak ada, masih bingung semua kayaknya ya. Tapi semoga apa yang kita jalani pada pagi hari ini dapat bermakna lah bagi kita semua untuk kehidupan kita yang lebih baik ke depannya. Sebelum Bapak tutup konseling kelompok pada pagi hari ini, karena tadi kita diawalinya dengan berdoa, maka alangkah lebih baiknya penutupan pada pagi hari ini juga ditutup dengan doa agar segala hal-hal yang telah kita lewati dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita dapat berubah menjadi hal-hal kedepannya yang lebih baik, dan jangan pernah terlalaikan oleh karena masalah, karena masalah itulah kita tidak akan mampu untuk bangun kembali, untuk move on kata orang sekarang gitu. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya untuk penutupan pada pagi hari ini. Bapak minta sekali lagi kepada Saudara Firman untuk memimpin doa penutup pada kegiatan pagi hari ini. Silakan Saudara Firman. Terima kasih terutama Pak atas ucapannya. Ya, kita bisa berucap syukur atas konseling kelompok pada hari ini berjalan dengan lancar, dan mungkin di kemudian hari kita bisa berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk mengakhiri konseling kelompok ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Bapak ucapkan kepada Saudara Firman sudah dari awal, dari pembukaan sampai penutup memimpin doanya. Bapak harapkan dari kegiatan pada pagi hari ini semoga bermakna lah untuk hidup kita, dan kita dapat berubah dari hal yang jelek kepada hal-hal yang baik. Untuk itu sebelum Bapak akhiri juga nih, kayaknya mukanya pada masam-masam semua ini ya. Jadi biar kita agak fresh itu, kita adakan game aja dulu ya, biar pikiran kita yang tadi kan kacau-kacau sekarang kita freshkan lagi dengan game. Gimana, setuju semuanya? Setuju. Oke, baik. Bapak minta berdiri semuanya di depan. Baik, terima kasih atas semuanya. Jadi Bapak akan jelaskan dulu permainannya pada sekarang ini. Jadi nanti tolong tunjuknya disimpan di tangan sebelah kanan temannya. Nah, ini ya. Nah, ini itu. Nanti tangan kiri temannya di atas tunjuk teman sebelahnya. Oke. Pada hitungan ketiga, tangan ditunjukkan di nangkap ini. Yang tidak dapat tangannya yang dapat berarti mengulang konsentrasi, gitu ya. Jadi kita akan mengulang kembali. Kita akan mulai dari sekarang. Oke, tangannya sudah siap semua? Bapak hitung dari 1, 2,
1, 2, belum satu. Tolong fokus. 1, 2, 3. Oke, ulang sekali lagi ya, biar lebih enak lihatnya. Oke, Bapak hitung lagi dari 1, 2. Tolong dengarkan apa dari Bapak. Oke, 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah kayaknya setelah ada game ini mukanya udah pada fresh semua ya. Jadi kita lupakanlah segala hal yang jelek tadi, masalah-masalah itu. Sekarang kita mulailah membangun diri kita agar kita bisa hidup lebih baik dari sebelumnya. Sebelumnya Bapak berterima kasih kepada kalian semua atas waktu yang kalian luangkan untuk bisa berkumpul di dalam ruangan yang cukup sederhana ini dalam kegiatan konseling kelompok. Mungkin nanti pada suatu hari nanti kita bisa berkumpul kembali di waktu yang lain, tempat yang berbeda. Mungkin nanti muka-mukanya udah pada tua-tua semua gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bapak ucapkan kepada kalian semua. Kurang lebihnya Bapak juga mohon maaf. Akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.